Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Janjang Wulung 2, Bapak Mugiono SPD. Yang terhormat Bapak Ibu Guru dan staf SDN Janjang Wulung 2 yang pada kesempatan ini hadir dalam ruangan ini dengan keadaan yang tak kurang apapun. Bapak Ibu, sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita ribuan nikmat yang tak terhitung, yang mana salah satunya adalah pada kesempatan pagi ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dengan keadaan yang tak kurang apapun. Sholawat dan salam semoga tercurah pada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa petunjuk pada kita bersama. Bapak Ibu tamu undangan, sebelumnya kami menyampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas kesediaan Bapak Ibu semuanya menghadiri pertemuan Kombel kita, Kombel Kopi Jawa yang rutin setiap bulan kita laksanakan. Dan pada bulan ini, bulan November, Kombel kita bekerja sama dengan PKG olahraga akan menyampaikan materi program ini tentang rencana tindak lanjut PKG PJOK dengan Kombel yang mana akan disampaikan oleh salah satu personil dari lembaga kita, yaitu Ibu Novia Wining Wijayanti. Bapak Ibu tamu undangan, adapun acara pada pagi hari ini sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan, kemudian disusul acara yang kedua, sambutan Bapak Kepala Sekolah, kemudian dilanjut acara yang ketiga, penyampaian program rencana tindak lanjut PKG PJOK dengan Kombel yang disampaikan oleh Ibu Novia Wining Wijayanti. Dan acara yang keempat, tanya jawab, kemudian acara terakhir ditutup dengan doa. Bapak Ibu, agar acara ini bisa berjalan dengan lancar dan tidak ada halangan, marilah kita buka bersama-sama acara pada hari ini dengan Ummul Kitab dengan membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. Terima kasih. Acara pembukaan telah kita laksanakan. Menginjak acara berikutnya, sambutan oleh Bapak Kepala Sekolah SDN Janjang Wulung 2 yang terhormat Bapak Mugiono SPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada pembawa acara atas waktunya yang disampaikan kepada saya untuk menyambut kegiatan pada hari ini. Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas usahanya, atas pengobatannya, atas kebersamaan di mana pada hari ini kita bisa mengkondisikan, bisa memfasilitasi adanya tempat kegiatan yang akan kita laksanakan bersama Bapak Ibu. Mudah-mudahan
acaranya berjalan lancar, Amin, 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 amin. sesuai rencana. Yang tidak pentingnya mudah-mudahan ilmu nanti yang kita terima dari guru kita, yaitu ini personil guru kita, tapi bermanfaat bagi kita semua. Hari ini Bapak semuanya, sebetulnya tidak ada acara lain, hanya acara intinya itu kita mengurusi kegiatan kongres yang sudah kita bentuk pada yang lalu, sesuai dengan rencana atau diteruskan atau diatur oleh kemudian mudah-mudahan nanti acaranya lancar, tidak ada halangan apapun. Amin, amin. Kita semua menawar akhir untuk itu saya juga menyampaikan inti acaranya, yaitu menerusi kegiatan kongres belajar masih dalam gimana dulu yang akan nanti sampai berhenti, yaitu tidak lanjut. Jadi BKG PJ buka yang nanti akan disampaikan oleh Menteri selaku guru olahraga yang ada di Jadi yang terakhir, mudah-mudahan pada yang pendidikan bisa berlancar acara kegiatannya di pengawasan akhir berupa pendidikan. Saja Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas dukungannya, atas para upayanya, atas para pendananya, mudah-mudahan lancar. Yang terakhir, berikutnya saya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Mugiono selaku Kepala Sekolah SDN Janjang Wulung 2. Bapak Ibu tamu undangan, menginjak acara berikutnya, acara inti, yaitu penyampaian program RTL PKG PJOK dengan Kombel, yang mana pada bulan lalu kita sudah berkumpul membahas program yang kegiatan olahraga Poltrat, yang mana acara ini pada bulan lalu kita sudah bersama-sama membahas, dan akhirnya pada bulan ini tindak lanjut dari yang kita singgung pada pertemuan bulan lalu, karena pada bulan lalu hanya sedikit saja kita singgung, dan ini kita sikapi, kita godok lebih jauh pada bulan ini. Begitu Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, untuk menyingkat waktu, kami persilakan pada Ibu Novi untuk menyampaikan materi pada pertemuan kali ini. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Bapak Adi selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Janjang Wulung 2, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru dan juga tenaga kependidikan SDN Janjang Wulung 2. Apabila kiranya saya berterima kasih atas kesediaan Bapak Ibu Guru untuk diambil videonya dalam kegiatan komunitas belajar ini. Langsung saja pada intinya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan nama program yang ingin saya laksanakan ketika menjadi peserta PKG PJOK tahun 2024 Kabupaten Pasuruan. Kegiatan ini adalah
rencana dari tindak lanjut hasilnya dari pelaksanaan PKG itu, Bu, Pak. Pada akhirnya seorang guru PJOK harus mampu memfasilitasi pendidikan jasmani yang berpusat pada peserta didik. Sebenarnya adalah seperti itu. Nah, kami dituntut untuk membuat sebuah program yang nantinya insya Allah kalau memang berkenan, program ini boleh untuk diadopsi dan dilaksanakan di sekolah masing-masing. Nama program saya yaitu Bangunlah Jiwanya dan Raganya Setali Poltrat. Setali yaitu kepanjangan dari Sekolah Tanpa Bullying dan juga Festival Olahraga Tradisional. Latar belakang kenapa saya memilih program ini, yaitu yang pertama, visi untuk memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan perlibatan komunitas belajar yang ada dalam sekolah. Kebetulan komunitas kita, Kopi Jawa, kan memang sudah berlangsung, dan kita komunitas belajar ini sudah pula memiliki program-program pembiasaan yang termasuk kegiatan kurikuler setiap harinya, di mana kita juga melaksanakan setiap Senin sampai Jumatnya. Nah, ini saya mau merencanakan dan menawarkan pada panjenengan untuk program hari Sabtunya. Begitu. Yang kedua, latar belakangnya adalah perilaku malas gerak. Anak-anak sekarang kan malas untuk gerak karena dampak dari pengaruh gadget atau handphone yang mengakibatkan peserta didik mudah lelah, sehingga perlunya program yang meningkatkan derajat kebugaran jasmaninya. Yang ketiga, SDN Jajang Wulu II memiliki aset atau modal utama, baik aset manusia, kita sebagai peserta pendidik dan juga tenaga pendidikan, peserta didik sebagai siswa dan juga orang tua sebagai mitra kita. Sosial, politik, fisik, lingkungan, dan finansial yang berkontribusi positif pada rencana program ini. Yang keempat, program ini sebagai bagian dari pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila untuk siswa jenjang kelas 1 hingga 6 dengan tema Bangunlah Jiwanya dan Raganya. Yang keempat, yang kelima, latar belakangnya mulai tergerusnya moralitas peserta didik yang mengakibatkan rentannya terjadi perilaku bullying. Kita sangat paham dan sangat mengerti sekali dan juga tahu betul bahwa memang sekarang saat ini di sekolah kita, baik sekolah kita yang terpencil ini, perilaku bullying baik secara kata-kata ataupun perilaku sering kali terjadi. Oleh karena itu, pendidikan moral dan pembiasaan adab yang baik menjadi hal yang krusial untuk mencegah perilaku bullying itu. Selanjutnya, untuk mewujudkan kepemimpinan peserta didik melalui program yang mengakomodasi voice, choice, dan ownership untuk membentuk karakter profil pelajar Pancasila. Choice di sini adalah nanti program olahraga tradisionalnya. Anak-anak yang memilih dari beberapa yang kita tawarkan, lalu yang voice ini adalah suara-suara dari anak-anak. Jadi anak-anak kita gambarkan beberapa olahraga tradisional dan juga kita kenalkan poster-poster anti-bullying. Lalu anak-anak mengeluarkan ide-idenya untuk memberikan pilihan yang mana yang mau akan dilakukan, dan juga ownership. Ownership ini adalah kepemilikan, rasa kepemilikan anak-anak terhadap perilaku tersebut. Selanjutnya, tujuan program ini yang pertama sama memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, menghidupkan olahraga tradisional. Saya yakin sekali bahwa anak-anak sekarang jarang sekali mengetahui olahraga tradisional seperti lompat, egrang, gombak sodor, atau apa ini yang dari kelapa itu, patok kelapa, itu juga sangat ini. Terus yang ini, apa tadi yang pakai
biji-bijian Dakon. itu juga anak-anak juga nggak paham. Tapi kalau anak-anak ditanya apa XL, ML pasti paham, karena mereka sekarang lagi gemar-gemarnya dengan gadget. Nah, yang selanjutnya mewujudkan peserta didik yang aktif. Diharapkan nanti anak-anak benar-benar aktif, bergerak, nggak mager. Terus membentuk karakter pemimpin belajar Pancasila yang memiliki etika dan moralitas yang baik, akan mewujudkan jiwa kepemimpinan atau student agency-nya. Selanjutnya, capaian program. Nah, kalau yang itu adalah tujuannya ya, langkah-langkahnya, untuk saya geser. Langkah-langkahnya ini kan capaian yang ingin kita harapkan. Capaian yang saya inginkan adalah pembelajaran PJOK-nya student center learning, menghidupkan olahraga tradisional, karakter besar dan jiwa sehat, topik belajar Pancasila dalam studi agensi. Langkah-langkahnya, yang pertama kita berdiskusi dengan pimpinan, guru, tenaga pendidik, dan peserta didik tentang rencana realisasi program Setali Poltran. Ini guru PJOK memfasilitasi, saya selaku guru PJOK memfasilitasi program diskusi, pelaksananya pekan ketiga bulan November minggu ini ya. Lalu yang kedua, materi pelaksanaan permainan tradisional, pencegahan bullying, proyek poster anti bullying. Guru sebagai fasilitator, peserta didik menentukan jenis olahraga tradisional apa yang ingin dilakukan. Mohon maaf ini kesalahan ketik, dan jenis poster apa yang akan dibuat. Itu akan dilaksanakan perkiraannya pada pekan 4 bulan November, hari Jumat, Ahad, dan Sabtu. Selanjutnya, pelaksanaan permainan tradisional per fase sesuai pilihan peserta didik dan proses pembuatan poster anti bullying. Guru sebagai fasilitator, pemateri, peserta didik menentukan jenis olahraga tradisional yang sesuai dan jadikan jenis poster. Itu dilaksanakan pada pekan 1 Desember 2024 pada hari Jumat dan Sabtu. Alur selanjutnya, pelaksanaan permainan tradisional per fase sesuai pilihan peserta didik, proses pembuatan poster anti bullying, dan persiapan festival olahraga tradisional dan pameran poster anti bullying. Guru dan guru PJOK sebagai fasilitator memantau pelaksanaan kegiatan. Peserta didik terlibat langsung dalam rapat persiapan festival olahraga tradisional dan pameran anti bullying. Pelaksanaannya kemungkinan pada pekan 2 Desember 2024 Jumat dan Sabtu. Selanjutnya pada pekan yang ketiga, pelaksanaan festival olahraga tradisional dan pameran poster anti bullying dan evaluasi program. Guru dan guru PJOK sebagai fasilitator untuk memantau pelaksanaan kegiatan. Peserta didik pelaksana teknis festival olahraga dan pemeran dan pameran anti bullying. Pelaksanaannya pada pekan ketiga Desember 2024. Di mana rangkaian langkah-langkah ini tujuannya adalah pada akhirnya hasil yang diinginkan harus sejalan. Nah, kan namanya cita-cita ya, harapannya bisa sejalan dengan capaian program. Selanjutnya, nah, struktur program, waktu pelaksanaannya, program Setali Poltran adalah program kelima yang dilaksanakan akhir bulan November hingga Desember selama 5 minggu pada hari Jumat dan Sabtu, meliputi sosialisasi program, pelaksanaan festival olahraga tradisional dan pameran poster anti bullying. Tempatnya untuk festival olahraga tradisional dan pameran poster anti bullying dilaksanakan di halaman sekolah SDN Janyawulu 2, pemberian materi di dalam kelas masing-masing. Targetnya yaitu seluruh peserta program Setali Poltran, peserta didik kelas 1 hingga kelas 6 SDN Janyawulu 2, jumlah peserta 85 anak dengan rentang usia 7 hingga 13 tahun. Selanjutnya, peran. Nah, ini pasti nanti banyak bertanya-tanya, aku dibangun lah poin ini. Kita memiliki komunitas belajar namanya Komunitas Jawa, adalah sebagai mitra dari program ini. Mitra utama dalam hal merencanakan dan juga melaksanakan sekaligus mengevaluasi program. Rekan sejawat yang terlibat selaku pimpinan Bapak Mujiono sebagai pendamping proyek, rekan sejawat yang terlibat guru PJOK, guru PAI, dan seluruh guru kelas masing-masing fase sebagai tim penyusun modul B5,
Guru PAI Pak Amir Mahmud mengembangkan dan memberikan materi serta nilai terkait akhlak sesama manusia, toleransi dan interaksi sosial. Guru kelas 1 hingga kelas 6 mulai dari Bu Siti Junaha, Pak Andi Susanto, Pak Fandi, Pak Edi, Bu Perta Riasti berdiskusi bersama mengembangkan dan memberikan materi serta menilai pembuatan poster dan pameran poster. Saya sendiri selaku guru BJOK mengembangkan dan memberikan materi serta menilai festival olahraga tradisional. Tenaga kependidikan Lina Mayasari sebagai dokumentator setiap kegiatan dan publikasi. Pak Mulyono selaku PPSD sebagai seksi perlengkapan dan juga keamanan. Nah, jika sebuah program tidak ada kapasitasnya tidak mungkin terlaksana. Kapasitas kita memiliki aset manusia, semua yang terlibat di sini, baik juga wali murid serta peserta didik. Lalu aset sosialnya, kemampuan seluruh unsur untuk terlibat menjalin kerjasama dan berkolaborasi bersinergi dalam hal kebijakan dan tanggung terkait proyek. Aset modal atau politik kebijakan dari pimpinan. Apakah nanti Pak Mugiono selaku kepala sekolah menyetujui program ini dan ingin melanjutkan atau tidak, nanti terserah kebijakannya beliau. Aset agama dan budaya, warga sekolah yang taat beribadah, salah ketik, budaya saling menghormati, toleransi dan gotong royong yang masih terawat dengan baik di SDN ini. Lalu aset modal lingkungan dan fisik, kita memiliki lingkungan sekolah yang asli, bersih dan nyaman, halaman sekolah yang luas dan juga memiliki ruang kelas yang cukup. Aset atau modal finansial, adanya dana pos dan dana lainnya sebagai sumber finansial utama pelaksanaan kegiatan program dan proyek ini. Selanjutnya, rencana evaluasi. Nah, sebuah program ketika sudah terlaksana pasti harus kita evaluasi apakah program ini memang benar-benar sesuai dan juga tepat sasaran, efektif atau tidak, apa atau tidak. Nah, rencana evaluasi pada waktu yang saya rencanakan adalah kegiatan evaluasi pelaksanaan program dilakukan dalam bentuk rapat evaluasi seperti ini bersama pimpinan, guru, staf, dan perwakilan peserta didik. Bentuk lainnya, pelaksanaan program ini ada dengan wawancara langsung kepada peserta didik atau perwakilan guru staf untuk memberikan evaluasi pelaksanaan program. Dan bisa juga evaluasi saya bentuk dalam angket Google Form yang didistribusikan dan diisi oleh pimpinan, guru atau staf, peserta didik, dan orang tua yang terlibat langsung dalam pelaksanaan program. Selanjutnya, tantangannya. Nah, ini tantangan. Kemungkinan tantangan yang kita hadapi adalah yang pertama, adanya kesibukan yang lain karena pelaksanaan yang saya rencanakan kan November hingga Desember, di mana kesibukan kita adalah persiapan dan juga pelaksanaan ujian akhir semester 1 tahun pelajaran 2024-2025, sehingga itu saya masukkan ke tantangan. Yang kedua adalah faktor cuaca. Kalau sampai hujan, alamat ini kegiatan akan tertunda. Nah, itu selanjutnya. Nah, demikian yang saya paparkan. Terima kasih. Semoga yang saya paparkan bisa Bapak Ibu mengerti. Kembali waktu saya berikan kepada Pak Andi selaku moderator. Terima kasih Bu Novi atas paparan yang sangat jelas dan detail. Bapak Ibu, apa yang disampaikan Bu Novi tadi, ilmu yang diperoleh ketika Bu Novi mengikuti kegiatan PKG PJOK di tingkat Kabupaten Pasuruan ya Bu ya, Bu Novi ya. Nah, dan apa yang diperoleh Bu Novi kemudian dilanjutkan di lembaga kita ini melewati kompel yang sudah kita miliki. Dan ini kalau sedikit saya cermati tadi, Bu Novi membaca peluang pada hari Sabtu, yang mana pembiasaan di lembaga kita ini masih tidak ada acara, sehingga beliaunya membidik pada hari Sabtu ini dengan mengadakan suatu festival olahraga tradisional Olkrat, ya. Dan
Bu Novi pun juga menggabungkan kondisi yang lagi marah pada sekarang ini, di mana fenomena bullying ini sering kita lihat di berbagai media sosial. Ini marak terjadi di mana-mana Bapak Ibu. Jadi untuk menyikapi kondisi yang lagi viral saat ini, bahkan beberapa waktu lalu ada salah satu guru di Sulawesi ya, ini dianggap melakukan kegiatan bullying dan sampai sekarang kelihatannya masih berlarut-larut. Dan ini kita yang di sini selaku pendidik di lembaga ini sangat tidak mengharapkan peristiwa tersebut terjadi di lembaga kita. Gitu Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, program yang disampaikan oleh Bu Novi tadi yang diberi judul Tali Poltrat, ini tadi saya sedikit menambahkan Bu Novi ya, mohon maaf Bu Novi ya. Jadi program yang dimiliki Bu Novi kemudian dilempar ke kita selaku pelaksana pendidikan di SDN Janjang Wulung 2. Ini menawarkan program yang namanya Setali Poltrat, yang mana program ini menggabungkan antara program anti bullying sekaligus kegiatan olahraga. Dan olahraga yang dimunculkan oleh Bu Novi, beliau mengamati salah satu kegiatan yang saat ini banyak kurang peminatnya, bahkan hampir tergerus dengan program yang ada di HP. Memang fenomena ini tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu, keadaannya memang seperti itu, dan Bu Novi membaca paradigma seperti ini sehingga beliau menawarkan program ini, yang mana program ini akan dilaksanakan pada bulan November dan Desember Bu ya. Jadi acara kita pada pertemuan ini menggodok panjenengan semua di bawah persetujuan dan kepemimpinan Bapak Mugiono selaku kepala sekolah yang akan membawa kebijakan sukses dan tidaknya program yang disampaikan oleh Bu Novi, termasuk kita bersama yang berkumpul di sini. Nanti kita akan membahas bagaimana kegiatan ini panjenengan semua bisa menerima apa enggak, kemudian meminimalisir kemungkinan-kemungkinan halangan-halangan dan permasalahan yang akan muncul dan akan kita hadapi. Gitu Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, untuk acara selanjutnya tanya jawab. Jadi mari kita bahas, kita diskusikan bersama kegiatan ini dapat diterima dan dilaksanakan di lembaga kita atau tidak. Kami persilakan Bapak Ibu. Saya tawarkan dulu Bapak Ibu, mohon maaf. Kira-kira apa yang disampaikan Bu Novi tadi bisa kita laksanakan apa tidak Bapak Ibu? Bisa ya? Bisa. Ya. Ini Bapak Mugiono, mohon maaf, selaku kepala sekolah dari teman-teman sanggup Bapak Ibu ya melaksanakan program ini. Bapak Ibu semuanya memiliki kesanggupan. Kami persilakan Bapak Mugiono nanti memberikan legalitas atas keberlangsungan dari program ini. Bapak, begitu ya? Ya Bapak. Bapak Ibu, barangkali ada yang kurang jelas dari program yang disampaikan Bu Novi, karena sudah mepet waktunya Pak, Bu. Kami persilakan Bapak Ibu, barangkali ada yang kurang jelas untuk bertanya kepada narasumber. Monggo, waktu dan tempat. Pak, terima kasih untuk waktunya. Oh ya. Saya sebagai kelas 4, nama saya Nurul dan Rizky. Saya mau bertanya Pak terkait tentang poster bullying tadi. Ya. Dalam rangka pameran poster nanti di kelas membuat kira-kira berapa? Ya. Oh ya. Di sini ada maaf ya. Ini saya atur diskusinya. Itu ada pertanyaan langsung dijawab. Gitu aja ya. Tidak semua pertanyaan saya tampung dulu enggak, tapi ada pertanyaan langsung dijawab. Ya, begitu Bu Novi, monggo ditanggapi. Terima kasih untuk Pak Fandi atas responnya dan juga kesediaannya untuk menyetujui program kami. Perencanaan saya, namanya pameran kan tidak mungkin hanya satu poster saja, tapi pasti lebih, minimal saya mintanya itu 3. Jadi nanti anak mulai dikenalkan pada waktu proses pemberian materi. Ini anak dikenalkan dulu tentang poster, bagaimana membuat poster, dan kita juga memiliki aspek kerudung. Kita bisa menggunakan kerudung dan juga
pagi ribu sanggup nomor atau kebanyakan itu minimum atau maksimum? maksimum minimnya 3 maksimal 5 karena kan lokasi kita tidak begitu luas kan nanti rencananya untuk dipajangnya kan nanti di depan kelasnya masing-masing begitu. Selamat siang Bu, nanti mungkin butuh bimbingan dari Bapak Ibu yang lain sehingga kita sebagai guru kelas 1 sampai kelas 6 juga kadang-kadang kurang memahami untuk poster tersebut. Baik. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Pak Moderator. Terima kasih Bapak Panji selaku guru kelas 4 yang memberikan pertanyaan. Jadi begini Bu Novi ya, berarti poster yang akan kita buat dibuat sebelum polsatnya. Ya, sebelum Bapak. Oh berarti. Jadi pada tempat. Iya. Jadi posternya kita buat sebelum pelaksanaan festival olahraga dan juga pameran pada pekan keempat bulan November. Begitu. Jadi nanti semua wali kelas memberikan materi di kelasnya masing-masing tentang poster, atribusi, dan memperkenalkan sekaligus membuat kreasi. Jika anak kelas 1 untuk fase A bisa saya memberikan ide untuk posternya dengan menempel dari gambar-gambar tentang poster bullying yang sudah ada, menggunting dan menempel untuk meningkatkan kemampuan psikomotoriknya dan juga kehalusannya. Ya, terima kasih Bu Novi. Jadi intinya posternya nanti lebih ke tema pada bullyingnya, sedangkan untuk kegiatan Volstratnya ke kegiatan yang bersifat apa itu motoriknya Bu Novi ya. Ya. Terima kasih Bu Novi. Barangkali ada yang ditanyakan lagi, monggo. Ini saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Masari. Saya di sini mau bertanya ya Bu Novi. Tadi kan saya diberi tugas sebagai dokumentasi. Nah itu nanti dokumentasinya dalam bentuk apa? Foto atau video dan dipublikasikan dalam bentuk apa? Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk ini namanya Sari, memang saya minta tolong untuk seksi dokumentasi. Seperti saya sebenarnya kemarin itu saya ingin menambahkan membuat majalah ini Pak, tapi kok terlalu banyak. Karena saya melihat di sini ada AC triplek yang besar yang ditempel di depan kantor itu kok kosong ya, enaknya begitu. Jadi perencanaannya itu saya inginnya buatnya foto ini, jadi untuk bisa menjadi bahan di majalah dinding. Jadi kita sekalian nanti itu insya Allah semoga terlaksana. Publikasinya lewat majalah dinding. Nanti kalau memungkinkan panjenengan dan juga saya bisa lewat WhatsApp, TikTok, Instagram sekolah atau YouTube sekolah. Boleh itu. Kalau itu kan harus video. Nanti berupa potongan-potongan foto juga ada. Bisa aja. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Novi. Jadi saya tambahkan, jadi intinya dalam sosialisasi poster nanti disesuaikan saja. Kita punya gambaran, misalkan untuk yang kelas bawah ya kita sesuaikan apakah itu dengan menempel atau mewarna dengan tema yang sesuai tema yang diharapkan. Begitu Pak Bu ya? Ya. Barangkali masih ada 1 atau 2 pertanyaan lagi, monggo. Kami Pak Edi, monggo. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suwarto, pemegang kelas 5. Yang saya tanyakan adalah untuk kegiatan olahraga tradisional fase B itu dilaksanakan dalam bentuk apa? Set ataukah kebiasaan? Oke, terima kasih kepada Pak Disanto atas antusiasmenya. Alhamdulillah Pak, untuk fase C, kelas 5 dan kelas 6 anak-anak itu sudah mengenal tentang SEM atau Sport Education Model yang beberapa bulan lalu saya laksanakan
insya Allahnya untuk kelas 5 dan 6 itu pelaksanaannya SEM ya. Jadi nanti kita bikin kayak pertandingan olahraga tradisional dan memungkinkan juga untuk fase A dan fase B mengikuti. Jadi sekaligus untuk menguasai kelas 1 hingga kelas 6. Bentuknya pendekatan pembelajaran STEM, bentuknya festival atau turnamen olahraga tradisional, jenis olahraga tradisional yang nanti kita menunggu kesepakatan anak-anak maunya apa. Yang mudah, yang berbiaya murah, meriah tapi menyenangkan. Begitu. Terima kasih. Waktu kembali kepada Pak Andi selaku moderator. Bagaimana Pak Edi? Kira-kira masih ada yang ditanyakan tadi dari penjelasan Ibu Novi? Oh ya, saya mau belajar. Jadi ininya kegiatan nanti bersifat perlombaan atau pertandingan, seperti yang kita lakukan beberapa waktu yang lalu. Ada beberapa perlombaan begitu ya Bu Novi, tapi untuk kali ini eventnya bersifat olahraga tradisional. Kalau kemarin kalau tidak salah voli Bu Novi ya? Kalau voli, sekarang kita mengadakan event lagi, kegiatan perlombaan yang diikuti oleh anak-anak dengan olahraga tradisional. Gitu Pak ya? Menambahkan Pak, karena memang pada waktu pelaksanaan festival dan juga pelaksanaannya tadi ya, untuk festival dan juga pamerannya itu saya adakan di pekan ketiga Desember 2024. Insya Allah itu bertepatan dengan kegiatan setelah UAS dan juga persiapan kita untuk menerima rapor. Oh iya. Ya, jadi rapornya kan hari Sabtu ini. Jadi anak-anak diberi kegiatan ini untuk mengisi waktu luang mereka daripada nganggur. Terima kasih. Terima kasih Bu Novi. Pak Edi cukup jelas Pak Edi ya. Oke, barangkali ada yang dipertanyakan, barangkali Bu Juna menanggapi dari masalah, mohon maaf, pembiayaan karena terkait dengan bos, karena beliaunya selaku bendahara. Barangkali Bu Juna. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Muhammad. Di sini saya kan pengajar kelas 2. Saya mau bertanya saja. Untuk dalam kelas di ACC ya? Terima kasih. Saya juga sebagai bendahara. Untuk pembiayaan dari Manado. Masih aman Bu ya? Masih aman. Untuk pertanyaannya, poster dan jenis olahraga apa yang digunakan untuk kelas A dan bagaimana penilaiannya? Oke. Baik, nanti untuk poster memang sekaligus panjenengan seperti yang sudah kami paparkan tadi, berdiskusi dulu dengan seluruh guru kelas. Yang seperti saya contohkan adalah bentuknya bisa kolase atau penggambar. Kalau penggambar mungkin yang kita urus ya. Kolase Ibu, untuk penilaiannya nanti item-itemnya bisa kita diskusikan setelah ini. Lalu untuk olahraga tradisionalnya seperti yang saya paparkan, anak-anak diberikan dulu gambaran tentang olahraga tradisional yang ada. Kita balance aja 5 atau 3 biar mereka dan setiap fasenya memilih satu itu dikenalkan dan mengerujuknya pada jenis olahraga yang masuk di festival olahraga tradisional. Itu Bu. Ya, terima kasih. Untuk menambahkan mungkin kalau dengan kita kan memang nggak mungkin umur kita 85 ya. Untuk ini biasanya kami mengadakan iuran dari anak-anak sukarelaannya mereka untuk membuat hadiah dan sebagainya. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih Bu Novi. Jadi program Bu Novi ini nampaknya sudah memang terplanning dan terpikir, sudah direncanakan begitu matang. Jadi alhamdulillah kita yang ada di sini selaku pelaksananya nanti kelihatannya kok agak lebih mudah Pak ya. Ya, sebelum ditutup barangkali ada pertanyaan. Sudah cukup? Oh ya, sudah cukup. Terima kasih. Kalau sudah cukup, saya mengucapkan terima kasih sebelum saya kembalikan ke Pak Moderator. Saya selaku pemateri, terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu untuk mendengarkan paparan program kami dan juga terima kasih kesediaannya untuk berdiskusi dan menyetujui program kami. Apabila ada
Demikian tadi penyampaian program rencana tindak lanjut yang diperoleh Bu Novi ketika mengikuti PKD Fibuka di tingkat Kabupaten Pasuruan. Gitu Bu ya. Dengan harapan Bapak Ibu bisa melaksanakan karena tadi sudah menyanggupi dan nampaknya Bapak Kepala Sekolah sudah memberikan rambu-rambu bahwa program ini akan kita laksanakan. Begitu Pak ya. Alhamdulillah rangkaian demi rangkaian dapat kita laksanakan dengan selamat, lancar, tidak ada halangan. Dengan harapan semoga program yang disampaikan Bu Novi membawa kebaikan pada kita bersama, khususnya pada umumnya pada lembaga kita demi kemajuan lembaga SDN Jajang Ulung 2 yang kita cintai ini dan pada kemajuan anak didik yang merupakan tanggung jawab kita bersama. Itu Bapak Ibu ya. Sebagai acara penutup doa nanti akan disampaikan oleh Pak Pandi. Sedikit minta doanya Pak Pandi, minta barokah doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Marilah kita berdoa supaya kedepannya sekolah kita tambah baik. Amin, amin, amin. Guru-guru semua diberikan kesehatan, diberikan kemampuan untuk menjadi anak kita sekolah. Amin. Al-Fatihah. Terima kasih Pak Pandi atas doanya. Sebelum acara ini ditutup, saya Andi Susanto selaku moderator, barangkali ada tutur kata yang kurang sopan juga sikap yang tidak berkenan terhadap Bapak Ibu semuanya, saya sekali lagi menyampaikan minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan ucapan alhamdulillah acara ini ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.